Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 6 Desember, Pekan Advent yang pertama. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas Putra-Mu yang menyatakan belas kasih-Mu. Tunjukkanlah damai-Mu kepada siapapun yang mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 9 ayat 35, dilanjutkan bab 10 ayat 1, ayat 5a, ayat 6 sampai 8. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Sekali peristiwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan pastoralnya, Yesus berjalan dan berkeliling dari desa ke desa sambil berbuat baik. Pesan utama yang selalu diperkenalkan adalah mempersiapkan hati dan bertobat, karena kerajaan Allah sudah dekat. Para murid dipilih dan diutus untuk mewartakan pertobatan dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saudari-saudaraku yang terkasih, perjalanan Yesus selalu dibingkai dengan ajaran tentang kerajaan Allah. Tindakan belas kasih untuk menghadirkan kebajikan dan kebaikan bagi sesama, pengusiran roh jahat, dan penyembuhan berbagai macam penyakit. Hal-hal inilah yang menyertai pewartaan Yesus untuk meyakinkan para murid dan para pendengar kita semua bahwa sesungguhnya kerajaan Allah telah hadir di tengah-tengah kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk meningkatkan kepekaan dan keterbukaan, sehingga kita mampu membaca tanda-tanda kehadiran Allah dalam hidup keseharian kita. Kerajaan Allah sesungguhnya sudah ada, hanya hati dan iman kitalah yang mesti dibuka untuk kehadiran Tuhan itu. Maka marilah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur
atas rahmat kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Sabda Tuhan yang meneguhkan hidup dan memberikan teladan kepada kita semua karena telah menunjukkan kerelaan untuk berkeliling sambil berbuat baik. Maka kita mohon rahmat-Nya supaya senantiasa kita disertai dan kehadiran kerajaan-Nya itu sungguh kita rasakan dalam peristiwa hidup kita setiap hari. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah, oh Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.